Jadi kalau ada pemimpin tukang bohong, kita ikutin, kita juga kena azab gitu. Ini jadi saya ini memang mau ngebahas tentang kita mesti gimana sama pemimpin zolim, dan siapa yang berhak menentukan bahwa pemimpin ini zolim. Nah, jadi jangan kita tiba-tiba pemimpin zolim, pemimpin zolim, pemimpin zolim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. La ta'udhu zinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati ma fil ard. Man zala jaswa indahu bila yubi'itsni. Ya lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Semoga setan-setan di Indonesia pergi semuanya. Saya sengaja tuh baca ayat kursi di depannya. Walaupun kata banyak orang-orang yang memang lebih pintar agamanya dari saya, dia bilang kagak akan kabur dari setannya. Setan itu lebih tua dari kita. Dia juga bisa ngaji. Itu bener gak? Betul. Jadi dia gak akan lari kalau kita bacain ayat kursi. Hah? Terus dia larinya kita bacain apa? Kalau kita bacain ayat kursi nggak lari. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itulah. Tapi gini teman-teman, banyak sekali ulama menasehati para pemimpin kita. Presiden, wakil presiden, menteri-menteri, wakil rakyat, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, RT. Tapi kebanyakan ulama-ulama kita ini tidak terlalu direspon positif lah oleh para pemimpin kita ini. Nah, coba sekarang saya memberikan masukan lah ya. Coba saya menasehati para pemimpin. Gak apa-apa ya kan, saya nggak jago ini agamanya. Gak apa-apa ya, kasih masukan aja. Oh ya, kali aja dinasehatin orang kayak Henry Satrio malah masuk gitu ya. Mungkin malu kali ya. Kalau diceramahin sama ustadz-ustadz kondang. Tapi itu ya kan gini ya. Ini sebelum saya bahas ya. Kan banyak banget instansi-instansi, lembaga-lembaga tuh. Ya kementerian lah, ya lembaga-lembaga pemerintah lainnya lah, kepolisian, TNI mungkin ya. Itu kan seneng banget undang ustadz-ustadz terkenal ya. Itu tuh mereka ngedengerin ceramahnya nggak sih, atau cuma pengen show force saja bahwa bisa mendatangkan ustadz-ustadz kondang? Ya tentu saja kita harus husnuzon ya, berpikir positif. Mudah-mudahan mereka mendatangkan ustadz-ustadz besar juga bisa mendapatkan ilmunya dan menerapkannya untuk masyarakat. Ya, udah lama juga nih kita tidak dikunjungi oleh Ustadz Yusuf Mansur. Mungkin dia akan kembali teriak, di mana alamatnya? Ya, tapi kita lihat lagi lah. Oke. Jadi teman-teman, Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan mereka akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya itu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Quran surah Al-Qasas surat 28 ayat 59 ya. Ini jadi saya ini memang mau ngebahas tentang kita mesti gimana sama pemimpin zolim, dan siapa yang berhak menentukan bahwa pemimpin ini zolim. Nah, jadi jangan kita tiba-tiba pemimpin zolim, pemimpin zolim, pemimpin zolim. Itu kan harus ada indikatornya. Oh ini orang masuk pemimpin zolim. Gitu, kalau nggak masuk ya kita jangan nunjuk. Karena
Bisa juga balik ke kita itu kan. Karena dia bilang begini nih, Allah nih ngomongnya. Setiap orang adalah pemimpin. Oh, itu katanya. Terus lagi nih ya. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Quran Surat Asy-Syura. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak akan mendapat azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW, Allahumma shalli wa sallim alaihi, bersabda, dengarkanlah, apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku akan ada para pemimpin? Siapa yang masuk kepada mereka lalu membenarkan kedustaan mereka dan menyokong kezaliman mereka, maka dia bukan golonganku, aku juga bukan golongannya. Dia juga tak akan menemuiku di telaga. Jadi gimana nih maksudnya nih? Hadis riwayat Tirmizi, Nasai dan Al-Hakim ya. Jadi gini. Jadi kalau ada pemimpin tukang bohong, kita ikutin, kita juga kena azab gitu. Ya. Yeah. Pemimpinnya juga sama kita juga. Siapa yang masuk kepada mereka lalu mendengarkan dosa mereka dan menyokong kezaliman mereka, maka dia bukan golonganku. Jadi kalau kita menyokong. Jadi kalau ada pemimpin yang tukang bohong, terus kita ikutin, kita membela, kita mendukung, maka kita juga nggak diakui umat Nabi Muhammad SAW. Oh gitu ya. Hati-hati lo jadi relawan makanya. Awas ya. Saya nggak bilang nama nih, saya bilang relawan aja. Hadis ini yang dinilai sahih oleh Imam Al-Tirmizi dan Nasiruddin Al-Albani, mengandung peringatan keras kepada umat Islam agar tidak mendukung pemimpin yang zalim. Nabi Muhammad SAW bahkan mengancam kelompok yang seperti ini dengan tidak menganggap mereka sebagai golongannya. Bila ia mengkhianati amanah yang telah diberikan rakyat, itu dosa besar dan azab yang pedih akan ditimpakan kepadanya. Oh, ini buat siapa nih? Buat wakil rakyat juga dong ya? Kan yang dapat amanah. Oh, semua pemimpin ya. Hakim itu terdiri dari 3 macam. 1 orang di surga, 2 lainnya di neraka. Seorang hakim yang tahu kebenaran dan ia memutuskannya dengan kebenaran itu, ia berada di surga. Sedangkan hakim lain yang mengetahui kebenaran namun ia menyimpang dengan sengaja, ia berada di neraka. Dan seorang hakim yang memutuskan perkara tanpa didasari dengan ilmu, ia berada di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Hati-hati nih hakim MK. Ya. Hati-hati. Ya. Ini saya ulang nih. Seorang hakim yang tahu kebenaran seorang hakim yang mengetahui kebenaran namun ia menyimpang dengan sengaja, ia berada di neraka. Nah. Paman, hati-hati paman. Begitu juga mereka yang senantiasa melakukan sogok, suap menyuap dan korupsi. Allah melaknat orang yang memberi suap dan menerimanya dalam memutuskan suatu perkara. Orang yang zalim atau orang yang zalim, ia akan menghadapi konsekuensi berat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Mereka yang berbuat zalim tidak hanya merugikan orang lain, tapi juga diri mereka sendiri, dan mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan ajaran Al-Quran. Jadi gini ya teman-teman ya. Saya disclaimer dulu, ini saya bukan ahli agama saya juga nggak bagus-bagus banget, tapi saya hanya ingin menyampaikan pesan. Sebagai seorang opinion maker, ada baiknya juga saya menyampaikan pesan-pesan seperti ini bagi para pemimpin dan pengikutnya. Nah, di sesi terakhir ini, saya akan membacakan indikator pemimpin yang zalim. Supaya kita apa? Kita tidak gampang menuduh seorang pemimpin itu dia zalim. Ini saya ambil dari buku khutbah Rasulullah kayak karya Rohizi Rais yang dikutip di halaman Detik.com nih. Ya. Judulnya Ciri Pemimpin Zalim dalam Islam kelak dijauhkan dari surga, dari Detik.com. Nah, ciri-ciri pemimpin zalim sebagai berikut. 1. Mempunyai akhlak paling rendah di kalangan masyarakat dan sangat dibenci karena kejahatannya.
Kedua, memaksa rakyat berhikmat bagi kesenangannya. Ketiga, tidak mempedulikan kesusahan dan rintihan rakyat yang menderita. Keempat, rakyat sangat membencinya dan senantiasa mendoakan kejatuhannya. Kelima, dia juga membenci rakyatnya dan mengharapkan kesusahan mereka. Itu adalah ciri-ciri pemimpin yang zalim. Mari kita berdoa, semoga Indonesia dijauhkan dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Bila ada pemimpin-pemimpin kita yang mendekati arah-arah mau jadi zalim, mari kita doakan supaya dia tidak jadi zalim dan dia kembali ke jalan yang benar. Itu adalah tugas kita sebagai rakyat. Mari terus kita mendoakan, optimis di Ramadan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan-kesalahan. Saya udah berkali-kali disclaimer, saya bukan ahli agama, tapi saya ingin sekali menyampaikan hal-hal tentang, terutama tentang ciri-ciri pemimpin zalim, supaya kita tidak saling tuduh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.